Ada yang tahu pasukan apa ini? Bener banget, pasukan yang identik memakai masker bergambar tengkorak ini adalah Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Ya sembarangan, pasukan ini merupakan sebuah unit khusus elit yang dimiliki TNI Angkatan Laut dan berkedudukan langsung di bawah Koarmada, serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal. Kopaska sendiri terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Kopaska Koar Maritim Daerah Ujung Surabaya, Satuan Kopaska Koar Mabar Daerah Jakarta Utara, dan Satuan Kopaska Koarmada Daerah Sorong. Tugas pokok Kopaska adalah melakukan peledakan atau demolisi bawah air, termasuk penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase ke pangkalan musuh. Mereka juga bertugas melakukan penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, serta anti-teror di laut. Namun jika tidak sedang ditugaskan dalam suatu operasi, prajurit Kopaska dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Dengan beragam tugasnya, tentunya untuk menjadi prajurit Kopaska tak bisa sembarangan. Setiap calon Kopaska harus merupakan anggota TNI AL yang telah berdinas minimal 2 tahun di kapal perang Republik Indonesia, Pangkalan Angkatan Laut, Armada RI, Mabesal, atau Komando Lintas Laut Militer. Selanjutnya, kandidat harus melalui beberapa tes, seperti tes kesamaptaan, tes ketahanan air, tes psikotes khusus, dan tes kesehatan khusus. Setelah lolos, mereka akan menempuh pendidikan selama 10 bulan, bertempat di Sekolah Pasukan Katak, Komando Operasi Laut, atau di Komando Pengembangan Pendidikan TNI AL. Jika melihat sejarahnya, pembentukan Kopaska merupakan instruksi langsung Presiden Soekarno, tepatnya pada 31 Maret 1962. Hal ini didasari karena hubungan Indonesia dengan Belanda memanas terkait perebutan Irian Barat kala itu. Soekarno kemudian meminta agar dibentuk pasukan Katak yang dapat menyerang armada Angkatan Laut Belanda, alias Koninklijke Marine, yang memblokade Indonesia. Soekarno memberikan instruksi untuk membentuk satuan yang bisa menyerang kapal Belanda, tetapi rencana pembentukan pasukan Katak pada masa itu tidak berjalan baik. Pada awal tahun 1960-an, Indonesia kembali menghadapi tantangan mempertahankan Irian Barat dari klaim Belanda. Menjelang operasi Trikora, Angkatan Laut Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan Laut, Raden Edi Martadinata, mengadakan latihan secara diam-diam. Dari 17 orang yang ditunjuk, hanya 12 orang yang dinyatakan lulus seleksi. Puncak latihan tertutup ini dilaksanakan di halaman kolam renang Senayan, Jakarta. Setelah itu, Kopaska ditetapkan untuk tugas di lingkungan perairan termasuk Irian. Setelah operasi Trikora, Kopaska tetap menjadi bagian penting keamanan maritim Indonesia. Kopaska terus berpartisipasi dalam latihan dan operasi khusus di bawah permukaan air.